Kenapa kau bisa ada di sini? Dewa tersenyum melihat wajah terkejut Nisa. Apa aku mengganggumu? Bukannya menjawab, Dewa malah balik bertanya. Nisa memandang sedikit curiga pada bosnya, taman ini jauh dari tempat tinggalnya. Tidak mungkin secara kebetulan Dewa berada di sini bukan? Kau belum menjawab pertanyaanku, tanya Nisa lagi. Aku kebetulan lewat, jawab Dewa santai. Pria itu menyodorkan air mineral pada Nisa. Alasanmu tidak masuk akal, jawabnya sembari menerima air pemberian Dewa lalu meminumnya. Kau sedang memikirkan sesuatu. Tebak Dewa apa kelihatannya seperti itu, tanya Nisa balik. Tidak juga, kau lebih kelihatan sedang menahan kantuk. Apa kau begadang semalaman? Banyak nyamuk di rumahku. Jadi aku tidak bisa tidur, alibi perempuan cantik itu. Kompleks semewah ini banyak nyamuk. Oh, nyamuk nakal maksudmu. Seperti suara dua sejoli begitu, goda Dewa. Nisa mendengus kesal, bagaimana bisa Deka langsung paham maksud perkataannya. Sudahlah, kenapa malah membahas nyamuk, aku akan pulang sekarang, ucap Nisa lalu berdiri. Kau tidak mau menemaniku ke suatu tempat, tawar Dewa. Maaf, hari ini aku ingin menikmati hari liburku. Lain kali saja ya, tolaknya halus. Dewa mengangguk lalu membiarkan wanita itu pergi. Tanpa mereka sadari, Rafa memandang mereka dari mobilnya. Pria itu baru saja mengantar Wit ke bandara. Saat melewati taman komplek, dia tak sengaja melihat Nisa dan Dewa bersama. Entah kenapa, tapi Rafa merasa tidak suka melihat kedekatan mereka. Pria itu mencengkram kemudi lalu kembali melajukan mobilnya. Nisa berjalan santai memasuki rumahnya. Di tangannya sudah ada bubur ayam yang baru dia beli di dekat taman tadi. Gadis itu langsung menuju dapur untuk sarapan, perutnya mulai berdemo. Setelah menaruh sarapannya di piring, Nisa memakan sarapannya dengan lahap. Kenapa tidak sekalian kau bawa kemari selingkuhanmu itu? Sinis Rafa, terima kasih sudah memberiku izin. Lain kali aku akan membawanya kemari, jawab Nis. Santai sambil terus memakan sarapannya. Rafa menggeram kesal. Kalau kau berani melakukannya, aku akan menyeretmu keluar rumah, ancamnya. Nisa menatap Rafa sinis. Nis menatap Rafa sinis. Selain tidak punya hati, kau juga pria yang pelin-pelan. Bukankah kau sendiri yang menyuruhku membawanya kemari? Kenapa sekarang kau marah? Jawab Nisa. Ini rumahku dan kau istriku. Jadi jangan pernah membawa pria lain masuk ke rumah ini. Nisa tertawa remeh. Sekarang kau mengakui aku sebagai istrimu. Rafa membeku, ia baru saja menyadari perkataannya. Bukankah istrimu hanya satu? Pria itu kembali bungkam. Istri. Kenapa rasanya kata itu tidak pantas tersemat untukku? Suamiku menikah lagi secara diam-diam. Bahkan sikapnya begitu dingin dan acuh padaku. Apa aku pantas disebut sebagai seorang istri? Aku memang seorang istri, namun itu hanya sebatas status, lanjut Nisa sendu. Perempuan itu meninggalkan Rafa yang masih membeku. Rafa sendiri juga bingung, kenapa dia bersikap seperti itu pada Nisa. Mungkinkah dia mulai simpati atau bahkan memiliki perasaan pada istri pertamanya? Tidak, cintanya hanya untuk Wit, hanya Widya seorang. Rafa menatap meja makan yang kosong, perutnya lapar dan tidak ada apa-apa untuk dimakan. Karena berangkat pagi-pagi sekali, dia belum sempat sarapan. Kakinya berjalan menuju kamar Nisa, tangannya mengetuk pintu kamar istri pertamanya itu. Dia seolah melupakan jika mereka baru saja berdebat. Ada apa? Rafa menelan ludah saat melihat Nisa yang hanya memakai tank top dan
hot pants. Tubuhnya terlihat begitu mulus dan menggoda. Aku lapar, ucapnya pelan. Nisa kembali masuk ke dalam kamarnya. Beberapa menit kemudian, dia keluar dengan baju rumahan yang lebih tertutup. Perempuan cantik itu berjalan ke arah dapur tanpa menghiraukan Rafa yang masih menatapnya. Dengan cekatan Nisa mengambil beberapa bahan makanan dari kulkas. Dia mengiris bawang dan bahan-bahan lainnya. Rafa hanya mengamati apa yang Nisa lakukan, tanpa sadar pria itu mengangkat bibirnya. Hatinya mulai menghangat, dia merasa seperti seorang suami yang menanti masakan istrinya. Hah, bukankah memang seperti itu? Nis juga istrinya, terlepas darinya tak pernah menganggapnya istri. Nisa berbeda dengan Wit, dia pandai dalam segala hal termasuk memasak. Widya saja tidak pernah memasak untuknya, karena selama ini mereka selalu menikmati masakan Nisa. Bahkan makan siang yang selalu Widantar bukan masakannya sendiri, melainkan memesan dari restoran 5 favorit mereka. Setelah beberapa menit, tersaji 2 menu kesukaan Rafa. Sop iga sapi dan ayam bumbu Bali. Nisa menatanya di piring lalu menyiapkannya di meja makan. Tak lupa Nisa juga menyiapkan nasi untuk suaminya. Rafa terus menatap Nisa yang mengambilkan nasi dan lauk untuknya. Segini cukup, tanya Nisa sambil memberikan makanan itu pada Sumainya. Cukup, terima kasih. Rafa memakan makanannya dengan lahap. Nis hendak meninggalkan dapur, namun pria itu mencegahnya. Temani aku makan. Nis hanya mengangguk lalu duduk di meja makan. Perempuan itu hanya diam, sesekali melirik Rafa yang lahap memakan masakannya. Hatinya merasa senang karena Rafa makan dengan lahap. Andai saja hubungan mereka seperti kebanyakan orang, tentu Nisa akan senang sekali. Sehari berlalu, kini Wit sudah berada di Perancis. Dia sedang berada di sebuah restoran dan menunggu seseorang. Kau sudah menunggu lama sayang, tanya pria paruh baya yang datang bersama dengan seorang wanita. Papa, Mama, aku merindukan kalian. Wit memeluk mereka yang ternyata adalah orang tuanya. Bukannya Mama baru saja pulang mengunjungimu. Dia bahkan membiarkan Papa sendirian beberapa hari ini, keluh pria paruh baya itu. Hahaha, Papa memang tidak bisa hidup tanpa wanita genit ini, ejek Wit membuat Tia melotot. Sudah, sebaiknya kita makan dulu. Setelah itu, kita akan membahas desain butikmu. Mereka pergi bersama dengan gembira. Bukan perempuan seperti yang Wit katakan pada suaminya. Rupanya, arsitek yang Wit maksud adalah papanya sendiri. Lebih tepatnya, papa tiri yang menyayangi dan mencintainya seperti seorang anak kandung. 4 hari berlalu dan 4 hari pula Nisa menyiapkan keperluan Rafa. Hubungan mereka memang belum bisa dikatakan mengalami kemajuan. Tapi Rafa sudah tidak sedingin dulu pada Nisa. Pria itu bahkan selalu menerima dengan senang hati saat Nisa mengambilkan makan untuk dirinya. Seperti malam ini, mereka tengah makan malam bersama. Kau mau tambah lagi Mas, tawar Nisa. Boleh, jawabnya sambil memberikan piringnya. Tanpa mereka sadari, di belakang mereka telah berdiri seorang perempuan yang menatap mereka dengan kesal. Dia meremas koper yang dipegangnya. Kurang ajar, berani perempuan itu mendekati suamiku saat aku tidak ada. Cih, jangan harap aku akan membiarkan hal itu terjadi. Sampai kapanpun, Mas Rafa hanya milikku. Ucapnya dalam hati. Sayang, aku pulang. Dek, Rafa membeku. Dia menghentikan makannya dan berbalik kemudian menatap Wit yang tersenyum ke arahnya. Namun bukan senyum manis seperti biasanya.
melainkan sebuah senyum yang menandakan ketidaksukaan. Rafa sedikit salah tingkah. Apa Wit sudah lama berada di belakangnya? Apa dia melihat semuanya? Tidak mau menambah suasana semakin kacau, Rafa segera berdiri dan menghampiri istri keduanya. Kau sudah pulang sayang. Kenapa tidak memberitahuku? Aku kan bisa menjemputmu di bandara, ucap Rafa sambil menuntun istrinya untuk duduk. Wit menatap Nisa dengan kesal. Ingin sekali dia mencakar dan menjambak perempuan yang menjadi saingannya itu. Aku hanya ingin memberimu kejutan. Tapi sepertinya aku yang dibuat terkejut. Rafa langsung menatap Wit dengan gelisah. Ini tidak seperti yang kau pikirkan sayang. Nisa hanya menyiapkan makan malam untukku, dan tidak masalah sayang, aku percaya tidak ada yang terjadi di antara kalian. Lagi pula, kau tidak mungkin mengkhianati cintaku, Wit tersenyum mengejek pada Nisa. Tentu saja. Apa kamu sudah makan? Ayo kita makan bersama, ajak Rafa namun Wit menggeleng aku sudah makan sayang. Kau sudah selesai makan kan? Ayo kita ke kamar, aku sangat merindukanmu. Rafa langsung menyambut ajakan istri keduanya. Pria itu berlalu begitu saja tanpa mengingat Nisa. Lagi-lagi Nisa harus menahan kekecewaan, dia tersenyum miris. Memangnya apa yang dia harapkan? Lagi pula semuanya tidak akan pernah berubah. Dua sejoli itu kini sudah berada di dalam kamar. Wit mendorong suaminya kasar. Dia menatap dengan nakal. Jujur, Rafa rindu tingkah liar istrinya itu. Wit selalu bisa membuatnya gila. Aku sangat merindukanmu, ujarnya manja. Raf tak membuang waktu. Dia menarik pinggang ramping istri cantiknya lalu mengecup bibir candu kesukaannya. Rumah itu kembali dipenuhi suara Ga**H dan Asteris yang terdengar saling bersahutan. Mereka saling berbagi keringat dan menghabiskan malam yang begitu panjang. Sementara satu penghuni lainnya harus menahan jerit hatinya. Seperti biasa, Nisa sudah berada di meja makan pagi ini. Dia sedang menikmati sarapan roti panggangnya. Tak lama Rafa datang, namun sendirian. Pria itu duduk lalu mengambil selembar roti tak lupa mengoles selai coklat di atasnya. Sayang, Wit datang dengan baju tidur seksinya. Jangan lupakan belahan dada yang tertampang hampir terlihat. Juga beberapa tanda merah di leher dan dadanya. Kau belum bersiap? Tanya Rafa. Aku merasa lelah sekali. Sudah beberapa hari ini tubuhku terasa tidak nyaman. Rafa berdiri lalu mengecek kening istrinya. Tidak panas, ucap Rafa menatap kekasih hatinya. Dada Nisa bergemuruh. Firasatnya mengatakan jika madunya bukan sakit biasa. Sebaiknya kita periksa ke dokter, ucap Rafa khawatir. Tidak perlu sayang. Sebenarnya, ada yang ingin aku katakan padamu, jelas perempuan seksi tersebut. Ada apa? Tanya Rafa penasaran. Tari melirik Nis yang juga meliriknya. Perempuan itu tersenyum penuh arti. Aku hamil. Dek, bersambung.